Penampilan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencuri perhatian pada ajang Moto3 Thailand 2026. Dalam balapan yang berlangsung sengit di sirkuit Buriram, Veda menunjukkan kelasnya sebagai racing star dengan sempat memimpin jalannya balapan, sebuah momen yang membuat publik tanah air bangga sekaligus berharap besar. Namun, di balik performa impresif tersebut, tersimpan cerita dramatis tentang keterbatasan teknis yang menjadi penghalang langkahnya menuju hasil yang lebih maksimal. Awal balapan yang penuh keyakinan. Sejak lampu start padam, Veda langsung tampil agresif. Ia mampu bersaing di barisan depan dengan para pembalap papan atas Moto3 yang sudah lebih berpengalaman. Dengan gaya balap yang tenang namun tegas, Veda menjaga ritme dan memanfaatkan setiap celah untuk menyalip lawan. Lap demi lap, posisinya semakin membaik, hingga akhirnya memasuki kelompok terdepan. Konsistensi inilah yang menjadi kunci utama Veda untuk tetap berada dalam perebutan posisi podium. Tidak hanya mengandalkan keberanian, Veda juga menunjukkan kecerdasan balap. Ia tahu kapan harus menekan dan kapan harus menahan diri, sebuah kualitas yang jarang dimiliki pembalap debutan. Momentum besar di lap ke-10. Puncak performa Veda terjadi pada lap ke-10. Dalam sebuah manuver yang bersih dan penuh perhitungan, ia berhasil mengambil alih posisi terdepan. Momen tersebut langsung menjadi sorotan, karena ini adalah pertama kalinya Veda memimpin balapan Moto3 di level Grand Prix. Saat itu, peluang untuk mencetak sejarah terbuka lebar. Veda terlihat sangat percaya diri, menjaga racing line dengan rapi, dan mencoba menciptakan jarak dari para pesaingnya. Para komentator pun tak henti-hentinya memuji aksi pembalap muda Indonesia ini. Mereka menyebut Veda sebagai salah satu kejutan terbesar di seri Thailand, bahkan menyebutnya sebagai bintang masa depan Moto3. Namun, euforia tersebut tidak berlangsung lama. Memasuki lap-lap berikutnya, tanda-tanda masalah mulai muncul. Motor yang dikendarai Veda tampak kehilangan tenaga, terutama di lintasan lurus, area krusial untuk mempertahankan posisi di depan. Para rival mulai mendekat dan satu persatu berhasil menyalip. Veda berusaha keras dan terus berusaha menjaga posisi terbaik yang bisa ia raih. Finish P5 yang tetap membanggakan. Akhirnya, Veda harus puas menyelesaikan balapan di posisi kelima. Meski gagal mempertahankan pimpinan, hasil tersebut tetap menjadi pencapaian luar biasa, terutama bagi seorang pembalap yang masih tergolong baru di Moto3. Finish di posisi 5 besar menunjukkan bahwa Veda memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Bahkan, banyak pihak menilai bahwa tanpa kendala mesin, Veda sangat mungkin meraih podium atau bahkan kemenangan. Hasil ini juga mempertegas bahwa Indonesia kini memiliki talenta yang mampu bersaing di panggung dunia. Janji tim untuk performa lebih baik. Menanggapi hasil balapan tersebut, pihak tim langsung memberikan pernyataan. Mereka mengakui bahwa performa mesin masih menjadi pekerjaan rumah utama. Bos tim menyebut bahwa mereka telah melihat potensi besar dari Veda dan berjanji akan meningkatkan performa motor agar lebih kompetitif di seri-seri berikutnya. Kami tahu, Veda punya kemampuan untuk menang. Kami hanya perlu memberikan paket motor yang lebih baik, ujar perwakilan tim. Janji ini tentu menjadi angin segar, tidak hanya bagi Veda, tetapi juga bagi para penggemar yang ingin melihat pembalap Indonesia bersaing di papan atas. Masa depan cerah di depan mata. Penampilan Veda di Thailand bukan soal hasil akhir, tetapi tentang pesan besar yang ia sampaikan. Ia siap bersaing. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman yang terus bertambah, peluang Veda untuk berkembang sangat terbuka lebar. Jika didukung dengan paket motor yang kompetitif, bukan tidak mungkin ia akan segera meraih podium, bahkan kemenangan di masa depan. Yang paling penting, Veda telah membuktikan bahwa ia tidak sekedar ikut meramaikan grid Moto3, tetapi benar-benar menjadi ancaman bagi para rivalnya. Kesimpulan, balapan di Thailand menjadi gambaran jelas perjalanan seorang pembalap muda, penuh potensi, tantangan, dan pelajaran berharga. Veda Ega Pratama menunjukkan bahwa ia memiliki semua elemen untuk menjadi bintang besar, kecepatan, kecerdasan, dan mentalitas. Meski harus kehilangan momentum akibat kendala mesin, performanya tetap layak diapresiasi. Bahkan, banyak yang menilai ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar.
Jika tim mampu memenuhi janji mereka untuk menghadirkan mesin yang lebih kencang, maka bukan tidak mungkin kita akan segera melihat Veda berdiri di podium tertinggi. Dan ketika momen itu datang, dunia akan tahu bahwa Indonesia telah melahirkan bintang baru di ajang Moto3. Veda Ega Pratama siap ukir sejarah di kualifikasi Moto3 Thailand 2026. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menjadi sorotan menjelang sesi kualifikasi Moto3 Thailand 2026 yang digelar di sirkuit Buriram. Penampilan impresif sejak sesi latihan membuatnya kini berada dalam posisi yang sangat menjanjikan untuk mencetak hasil besar di seri pembuka musim ini. Kualifikasi Moto3 Thailand dijadwalkan berlangsung mulai pukul 12.45 WIB dan semua mata tertuju pada Veda yang tampil luar biasa dalam rangkaian sesi sebelumnya. Sebagai debutan, performanya bisa dibilang melampaui ekspektasi, bahkan mulai disejajarkan dengan para pembalap papan atas. Dalam sesi praktis, Veda berhasil menembus posisi 8 besar. Hasil ini sangat krusial karena hanya 14 pembalap teratas yang berhak langsung melaju ke Q2 tanpa harus melewati Q1. Dengan kata lain, Veda sudah mengamankan posisi strategis dan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan grid start yang kompetitif. Keberhasilan ini bukan sekedar angka di papan waktu. Veda menunjukkan konsistensi yang jarang dimiliki oleh seorang rookie. Ia mampu menjaga ritme balap di tengah tekanan tinggi, serta kondisi cuaca panas khas Buriram yang sering menjadi tantangan bagi banyak pembalap. Jika melihat performa di sesi latihan bebas, Veda bahkan sempat menembus 6 besar pada FP1. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatannya bukan kebetulan semata, melainkan hasil dari adaptasi cepat terhadap motor dan karakter lintasan. Namun, tantangan sesungguhnya kini ada di sesi kualifikasi. Q2 dikenal sebagai sesi yang sangat ketat, di mana selisih waktu antar pembalap bisa sangat tipis. Kesalahan kecil saja bisa membuat posisi start turun drastis. Veda perlu memaksimalkan setiap kesempatan, termasuk strategi slipstream yang sering menjadi kunci di kelas Moto3. Dengan memanfaatkan angin dari pembalap lain, ia bisa mencatatkan waktu lap yang lebih cepat. Namun, strategi ini juga berisiko jika tidak dilakukan dengan timing yang tepat. Menariknya, Veda juga menunjukkan keunggulan di sektor tertentu lintasan. Ia sempat mencatatkan waktu yang sangat kompetitif di sektor pertama, bahkan menjadi salah satu yang tercepat di bagian tersebut. Ini menjadi indikasi bahwa ia memiliki kekuatan di area akselerasi awal dan teknik masuk tikungan yang baik. Kekuatan ini bisa menjadi modal penting saat kualifikasi, terutama di sirkuit seperti Buriram yang memiliki kombinasi trek lurus panjang dan tikungan teknis. Jika mampu menggabungkan keunggulan sektor tersebut dengan performa stabil di sektor lain, bukan tidak mungkin Veda akan start dari barisan depan. Selain faktor teknis, mental juga menjadi kunci. Sebagai debutan, tekanan tentu tidak kecil. Namun sejauh ini, Veda justru terlihat tenang dan percaya diri. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda gugup, bahkan mampu bersaing langsung dengan pembalap yang lebih berpengalaman. Hal ini tidak lepas dari perjalanan karirnya sebelum masuk Moto3. Veda merupakan juara Asian Talent Cup 2023, sebuah prestasi yang menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu talenta terbaik di kawasan Asia. Pengalaman tersebut tampaknya menjadi fondasi kuat dalam menghadapi tekanan di level dunia. Ia sudah terbiasa dengan persaingan ketat dan mampu mengelola emosi dengan baik di lintasan. Dukungan dari tim yang menaunginya juga menjadi faktor penting. Dengan paket motor yang kompetitif serta strategi tim yang tepat, Veda mampu menunjukkan performa maksimal sejak awal akhir pekan. Namun demikian, persaingan di Moto3 tidak bisa dianggap remeh. Banyak pembalap lain yang juga tampil sangat cepat dan konsisten. Mereka akan menjadi pesaing utama dalam perebutan posisi terdepan di kualifikasi. Dengan kondisi ini, target realistis bagi Veda adalah mengamankan posisi start di barisan tengah depan. Namun, jika mampu tampil maksimal, peluang untuk mencetak kejutan dengan start di barisan depan tetap terbuka. Kualifikasi ini bukan hanya soal posisi start, tetapi juga tentang membangun momentum menuju balapan utama.
Start dari posisi yang baik akan sangat membantu dalam menjaga ritme dan menghindari insiden di lap awal yang sering terjadi di Moto3. Bagi Indonesia, penampilan Veda menjadi angin segar. Sudah lama publik menantikan pembalap tanah air yang mampu bersaing di level dunia. Kini harapan itu mulai terlihat nyata melalui performa impresif Veda di Buriram. Antusiasme penggemar pun semakin meningkat. Banyak yang berharap Veda bisa melanjutkan tren positif ini hingga balapan utama dan bahkan meraih hasil yang lebih besar. Namun perjalanan masih panjang. Kualifikasi hanyalah satu bagian dari keseluruhan akhir pekan balap. Konsistensi akan menjadi kunci utama jika Veda ingin benar-benar bersaing di papan atas. Yang jelas, satu hal sudah pasti. Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar debutan. Ia telah membuktikan bahwa dirinya layak diperhitungkan. Kini, semua mata tertuju pada sesi kualifikasi. Apakah Veda mampu mencetak sejarah dengan hasil luar biasa di Buriram, ataukah ia akan menghadapi tantangan berat di tengah persaingan sengit Moto3? Jawabannya akan segera terungkap di lintasan. Namun melihat performa yang sudah ditunjukkan, harapan besar itu bukan sesuatu yang berlebihan. Debut sensasional Veda Ega Pratama di Moto3 Thailand 2026 langsung tembus Q2 dan curi perhatian dunia. Debut selalu menjadi momen yang penuh tekanan bagi seorang pembalap muda, terlebih di ajang sebesar Moto3 yang dikenal sangat kompetitif. Namun tekanan itu justru mampu dijawab dengan luar biasa oleh pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama dalam penampilan perdananya di Moto3 Thailand 2026. Alih-alih tampil gugup, Veda justru mencatatkan performa impresif dengan langsung lolos ke sesi kualifikasi kedua, Q2, sebuah pencapaian yang jarang diraih oleh debutan. Sirkuit Buriram yang dikenal memiliki karakter teknis dan menuntut presisi tinggi menjadi saksi lahirnya salah satu talenta baru yang patut diperhitungkan. Veda Ega Pratama tampil percaya diri sejak sesi latihan bebas. Ia mampu beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi lintasan, suhu panas khas Thailand, serta tekanan dari para pembalap yang lebih berpengalaman. Dalam sesi kualifikasi pertama Q1, Veda menunjukkan ketenangan luar biasa. Ia tidak terburu-buru mencatat waktu, melainkan memilih strategi yang matang dengan memanfaatkan slipstream secara efektif. Strategi ini terbukti berhasil ketika ia mampu mencatatkan waktu lap yang cukup kompetitif untuk mengamankan posisi menuju Q2.